Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyil qurashiyyi bahri anwari wa ma'dini asrarika wa ayni inayatik wa lisani hujjatika wa khairi khalqika wa ahabbil khalqi ilaik abdika wa nabiyyika alladhi khatamta bihil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin wa ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata adh-dhalimin wa ashkurhum bidh-dhalimin. Ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya matin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala ta'ala fi suratin nisa Bashiril munafiqina bi'anna lahum 'adzaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati
dan wajib kita memuliakannya. Segenap para alim ulama warasatul anbiya wal habaib, para kiai, para ustadz, Perumahan Rajek Mas Pratama, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Wabil khusus panitia pengundang Bapak Sukarni dan Bapak Purwoyanto, juga selaku panitia Bapak Samhani, Dr. Anas Haji Sudirman MSI, tokoh agama Al-Mukarram Kiai Haji Lukmanul Hakim, Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Ahmad Wahyuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Fahruddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Sufarman, beserta para ustadz dan kiai yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita, para ustadz dan kiai kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, ditambah manfaat barokah ilmunya, dimurahkan rezekinya, serta istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, Bapak Kapolsek dan juga Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Desa beserta RW dan RT-nya, mari kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita, aparat kita, dari RT, RW, lurah sampai presidennya, jadikan para aparat pejabat yang beriman dan bertakwa, yang adil dan amanah, yang cinta terhadap agama dan negerinya, serta sayang kepada rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat ikhwan seperjuangan Front Pembela Islam Kabupaten Tangerang, baik yang dari DPW-nya, DPC-nya, juga sekaligus DPRA Sohibul Wilayah Kiai Haji Kiai Malik Mudofar beserta seluruh laskar-laskarnya. Mudah-mudahan mereka dijadikan para pejuang agama dan negara yang ikhlas lillahi ta'ala, dimenangkan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, juga kaum ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di Masjid Perumahan Sukatani ini, pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang sudah merupakan kewajiban kita, siapapun dia, apapun profesi dan aktivitasnya, dalam kondisi apapun, selama dia mengaku beragama Islam, maka wajib iman dan percaya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diisrokan dan dimi'rajkan. Betul apa tidak? Iman, percaya, yakin, terima syariat Allah dengan keimanan. Lalu kita sebagai ulul albab punya akal, silahkan gunakan akal kita, namun untuk jawabannya harus pakai ilmu. Jadi terima dulu syariat Islam dengan iman, jangan dengan akal. Terima dulu dengan iman, at-tasdiq bil qalbi, kepercayaan di dalam hati. Lalu kita sebagai manusia yang berakal, silahkan gunakan akal kita, pertanyakan oleh akal kita, namun jawabannya harus dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang tidak tahu sama sekali. Kalau tidak terjawab, tanyakan kepada ahlinya. Memang itu diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 1 tahun sebelum hijrah
Nabi kita dari Mekah ke Madinah diisrakan oleh Allah, diperjalankan dari mulai Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Itu yang disebut Isra. Lalu dimi'rajkan setelah dari Masjidil Aqsa, dinaikkan dengan mi'raj, lift, tangga dari surga Firdausil A'la yang diciptakan dari emas dan dihias oleh intan mutiara yang tidak pernah makhluk melihat keindahannya. Dinaikkan Nabi ke langit pertama, bertemu dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam. Dinaikkan lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ingat, di langit pertama tadi bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya wal Mursalin Khalilullah alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim menyambut Nabi kita dengan kalimat marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih. Hanya dua nabi yang bertemu dengan Nabi bahasanya sama, yaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih. Selamat datang, selamat berbahagia, sungguh merasa senang dan bahagia bertemu dengan Nabi soleh dan anak yang soleh, Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain marhaban bin nabiyyi sholih wal akhi sholih. Selamat datang, berbahagia bertemu dengan Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Karena kalau Nabi Adam sudah maklum bahwa seluruh manusia dimanapun berada itu asalnya dari Nabi Adam. Lalu di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, disambut pula oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat marhaban bin nabiyyi sholih wal ibni sholih. Berbahagia, wilujeng sumping, selamat datang, senang bertemu dengan Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan anak yang soleh? Karena saudara, Nabi kita itu keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim atau bisa dikatakan Abraham, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim wa fi qira'atin wa idh ibtala Abraham. Jadi Ibrahim, Abraham itu. Ketika Nabi Ibrahim dari istri pertama punya anak, diantaranya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak Nabi Ibrahim dengan istri pertama punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Dari keturunan Ishak, yaitu juga termasuk Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas. Ada yang mau nerusin? Ada yang mau nerusin? Setelah Nabi Ilyas siapa? Apa enggak? Apa enggak? Enggak apa? Jujur, apa enggak? Enggak. Kalau Gubernur Jakarta yang kalah kemarin siapa namanya? Sama Ahok tahu, sama Nabi enggak? Dari Nabi Dzulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Itu seluruhnya keturunan daripada Nabi Ishak bin Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dari istri kedua
Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail ini banyak ribuan bahkan ratusan ribu turunannya, tidak ada yang jadi nabi, tidak ada yang diangkat jadi rasul, namun muncul di akhir, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad, manusia yang paling sempurna, nabi yang paling utama, nabi terakhir dan rasul terakhir. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam surat Yasin kita baca, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, setelah Nabi kita disambut oleh Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Nabi kita dua. Pertama, kata Nabi Ibrahim, akri minni ummataka salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Jawab sekarang, ayo. Nabi Ibrahim salam kepada kita melalui Nabi kita. Bagaimana jawabnya? Alaihi salam. Kalaupun jadi jawab sekarang, orang yang sholat pasti menjawab, pasti mendoakan. Di dalam tahiyat kita selalu baca, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Pesan kedua, Nabi Ibrahim menyampaikan, sampaikan kepada umatmu, wahai putraku, bahwa surga itu luas, surga itu indah. Dalam satu riwayat hadis qudsi firman Allah, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku persiapkan keindahan-keindahan surga untuk hamba-hambaku yang saleh. Keindahan itu ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, juga tidak bisa diukir oleh hati manusia, saking indahnya surga. Mudah-mudahan semua kita sebagai ahli dan penduduk surga kelak, amin ya rabbal. Oleh karena surga itu luas, indah, walaupun kita tahu Jakarta atau tahu Singapura, tahu Dubai, tahu Saudi Arabia yang begitu indah, belum apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga. Oleh karena itu kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu, perbanyak menanam untuk surga, bercocok tanam untuk surga. Lalu Nabi kita bertanya, wa ma rasul jannah, apa itu tanaman surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billah, itulah tanaman surga. Coba baca orang raja, la haula. Waduh, banyak yang nggak bisa. Coba, la haula wala quwwata. Sekali lagi, yang baca mudah-mudahan diampuni dosanya. Ayo baca. Yang baca mudah-mudahan dicukupkan rizkinya. Sekali lagi. Alhamdulillah, bagus. Saya uji coba la haula wala quwatanya bagus, jangan sampai baca la haula wala quwata la kala kata. Baca la haula wala quwata la kata, ada enggak? Ada enggak? Yang pantas jadi presiden itu orang perumahan Sukatani. Bahasanya bagus, baca la haula wala quwatanya, betul apa tidak? Sekali lagi baca. Itu udah bagus. Jangan sampai laka kata, nanti laka kolot. Apalagi kalau seperti paham di dalam ilmu nahu bisa sampai 21. Bahas jangan puyeng kalau tengah jingkena, bias puyeng. La haulun wala quwwatun wala quwwatan wala quwwatan wala quwwatan 7.
la haulan wala quwatun wala quwatun wala quwatun wala quwatan wala quwatan wala quwatan wala quwata. 7 tambah 7 berapa? Tambah lagi 7. La haula wala quwatun wala quwatun wala quwatun wala quwatan wala quwatan wala quwatan wala quwata. Jumlah 21. Mau bisa? Mau bisa yang 21? Mau enggak? Mau? Serius? Siapin beras 2 ton berangkat ke pesantren. Siapin beras 2 ton berangkat ke di pesantren ngaji alfiah wa kibil mufradafat yang kala baru insyaallah paham. Kalau cuma ngaji sebulan sekali udah ya, yang penting la haula wala quwata illa billah, jangan sampai lakala kata. Betul apa tidak? Terus nah, setelah dari langit ke-7 Nabi kita masih diangkat, dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha sampai Rabb Mustawa Bahu. Maka Nabi kita melihat Allah. Tapi ingat, kalimat bahasa melihat Allah bukan seperti melihat kita di antara kita. Sebab Allah adalah sang Khalik, sang pencipta. Berbeda dengan kita makhluk yang diciptakan. Allah wajib sifat mukhalafah lil hawa. Di sini katanya suka ngaji tijan. Kalau yang ngaji tijan pasti tahu bahwa Allah wajib sifat mukhalafah lil hawa. Isi dalilna laisa kamislihi syai'un atau walam yakun lahu kufuwan ahad. Sujudlah Nabi. Begitu sujud, Nabi sampaikan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panjang luar biasa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi kita, wa a'taituka samaniyata ashumin al-islama wal hijrata wal jihada was sadaqata wa sawma ramadana wal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa anni yawma khalaqtus samawati wal ard faradtu 'alaika wa 'ala ummatika khamsina salatan faqum biha anta wa ummatuk. Ini firman Allah ketika Nabi sedang sujud di Mustawa. Apa kata Allah? Aku berikan engkau wahai Nabi, wahai kekasihku, wahai makhluk yang mulia, Nabi yang sempurna, Nabi penutup, aku engkau berikan 1 Islam. Apa? 1 apa? 2 hijrah, 3 jihad, 4 sedekah, 5 puasa Ramadan, 6 amar ma'ruf, 7 nahi munkar, 8 sholat. Ada berapa? Ada berapa, Bu? 1. Di sini udah lupa. Ayo, supaya bisa. Ketika Nabi sedang sujud, diberikan perintah ada berapa? 8. 1 is, 2 hijrah, 3 jihad, 4 sedekah, 5 puasa Ramadan, 6 amar ma'ruf, 7 nahi munkar, 8 sholat. Dites. Ada berapa? 1, 2, 3. Gak bisa. Diulang. 1, 8 sholat. Bisa. Yang bisa aja saya bahas. Jadi berarti 1 dan 8 Islam dan sholat. Betul? Ibu bapak, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Tanamkan dalam diri kita sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seluruh nabi, baik itu nabi tanpa rasul yang di dalam satu riwayat sampai mencapai 124.000 nabi, atau yang nabi yang rasul 313 nabi dan rasul,
atau nabi yang dicatat namanya di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul, seluruh nabi agamanya adalah agama, seluruh nabi agamanya apa? Seluruh nabi agamanya apa? Yakin, percaya, takbir. Nabi Adam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah. Nabi Idris sama la ilaha illallah, sama kalimat tauhidnya, cuma bedanya di zaman Nabi Adam wa Adamu Rasulullah, di zaman Nabi Idris wa Idrisu Rasulullah, di zaman Nabi Yahya Rasulullah, di zaman Nabi Isa wa Isa Abdullah wa Rasuluh, Isa hamba Allah dan utusan Allah. Di zaman kita Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali siapa? Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Jadi seluruh nabi agamanya agama Islam. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi sedang tawaf haji wida, tawaf terewah, ketika melakukan wukuf di Arafah haji wida, Allah firmankan kepada Nabi kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, maksud hari ini itu tanggal 9 hari Jumat, waktu Nabi terakhir melakukan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan semua kita mengalami wukuf di Arafah. Amin ya rabbal. Aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku, dan waraditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi dengan ayat tersebut jelas, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya agama. Yakin, percaya, dalilnya inna dina indallahi Islam. Siap pertahankan Islam sampai kapan? Sampai mati. Jangan sampai dikasih serimi. Siap pertahankan Islam sampai saya dikasih sembako. Kalau udah dikasih sembako boleh keluar dari Islam. Ngaco, ngawur, murtad. Betul apa tidak? Siap pertahankan Islam sampai kapan? Takbir. Sallu ala Nabi. Setelah Nabi sujud menerima perintah, langsung cepat turun. Setelah cepat turun, datang ke Masjidil Aqsa, naik buruk kembali menuju Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, Qubaila subhi, sebelum waktu subuh. Jadi Nabi diisrokan malam hari, tidak semalam tapi di waktu malam. Sampai lagi ke Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Begitu tuh datang waktu subuh, Nabi belum sholat subuh. Yang subuh itu Nabi tidak melakukan sholat subuh. Kenapa? Li adabil ilmi bi kaifiyatiha, karena Nabi belum tahu prakteknya, mekanismenya, tata caranya sholat. Malam tadi hanya baru menerima perintah, adapun prakteknya belum. Lalu kapan sholat dimulainya? Begitu datang waktu zuhur, datanglah malaikat Jibril mengajarkan tentang sholat. Jibril menjadi imamnya, Nabi kita menjadi makmumnya di awal waktu. Begitu pula datang asar, datang lagi malaikat Jibril sampai datang subuh, beres yang 5 waktu. Di hari kedua Jibril datangnya di akhir waktu, zuhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, maghrib di akhir waktu, isya di akhir waktu, subuh di akhir waktu. Dipraktekkan oleh Jibril 2 hari, selanjutnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat subuh itu Nabi duduk di sofa, dalam satu riwayat termenung di sofa, merasa prihatin, sedih dan bingung apa yang harus disampaikan kepada kaum Quraisy. Sementara mayoritas kaum Quraisy pada saat itu penyembah berhala, menyembah patung, menyembah berhala. Jangan pun cerita yang ajaib seperti ini tiap harinya Nabi kita difitnah.
Tiap harinya Nabi kita didustakan, apalagi cerita tentang Isra Mi'raj, menceritakan alam di luar angkasa. Nabi dalam keadaan posisi bingung, prihatin, famarro aduwullahi Abu Jahlin, beneran Abu Jahal lewat. Ini bahasa Indonesia mayoritasnya. Kebetulan Abu Jahal lewat. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal itu tokoh kafir Quraisy. Begitu Abu Jahal lewat, kata Abu Jahal, Muhammad, pagi-pagi begini lu udah ada di sini, emang ada sesuatu? Apa jawab Nabi? Iya. Kata Abu Jahal, ada apa Muhammad? Kata Nabi, usriyabi al-lailata, semalam aku diisrokan, semalam aku diberangkatkan. Kata Abu Jahal, ilaina, kemana Muhammad? Nabi jawab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi belum cerita Mi'raj ke langit belum, baru cerita Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal kaget. Hatta asbahta baina dhuhrina. Kalau bahasa kita, lu subuh-subuh pagi-pagi udah di sini lagi. Iya, kata Nabi. Pada saat itu Abu Jahal nggak memperlihatkan mendustakan, enggak. Saat itu enggak. Kenapa? Sekalipun musuh Abu Jahal dengan Nabi, Abu Jahal tidak ingkar, memperlihatkan keingkaran pada saat itu. Kenapa? Karena Abu Jahal sendiri, kafir sendiri, Nabi sendiri, nyalinya ciut kecil. Abu Jahal di hadapan Nabi sendiri sama sendiri, 1 lawan 1. Percis kayak si Ahok. Percis kayak siapa? Kalau lagi di media, luar biasa. Betul apa tidak? Lagi didampingi sama aparat, kerasnya luar biasa. Tapi coba 1 lawan 1, kira-kira orang Radik satu aja yang paling kecil kayaknya sih ya. Betul apa tidak? Demi membela agama, betul apa tidak? Nah, Abu Jahal juga begitu. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, bagaimana kalau aku panggil kaummu, lalu kau siap bercerita tentang ini kepada kaummu? Kata Nabi, siap. Itu Abu Jahal memanggil masyarakatnya bukan supaya untuk iman kepada Nabi, tapi dia punya makar, rencana jahat untuk mempermalukan Nabi di hadapan orang banyak. Jadi tujuannya jahat. Dipanggillah orang banyak. Begitu dipanggil orang banyak, sudah kumpul itu kaum Quraisy. Kata Abu Jahal, sekarang mulai tegar Abu Jahal, mulai berani karena udah banyak temannya. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadis qaumaka bima haddatsani. Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu, ceritakanlah kepada masyarakatmu dengan apa yang telah kau ceritakan tadi. Ayo sekarang cerita. Nabi orang jujur, mau sedikit mau banyak disampaikan apa adanya. Betul apa tidak? Lalu Nabi sampaikan, wahai kaum Quraisy, wahai orang Mekah, malam tadi aku diberangkatkan. Kalimatnya diberangkatkan, bukan berangkat. Malam tadi aku diberangkatkan, dinaikkan. Kata kaum Quraisy, kemana Muhammad? Jawab Nabi, sama, ke Baitul Muqaddas, ke Masjidil Aqsa. Lalu kaum Quraisy bertanya lagi, hatta asbahta baina dhuhrina, sehingga kau pagi-pagi sudah ada di sini lagi Muhammad? Nabi jawab, iya. Saat itu ribuan kaum Quraisy langsung tepuk tangan. Tepuk tangan bukan memberikan apresiasi, tepuk tangan bukan memberikan penghargaan dan percaya, tapi tepuk tangan memperolok Nabi. Bahkan sampai ada yang bingung Muhammad jadi gila. Tidak sedikit umat Islam yang saat itu masih lemah imannya murtad keluar dari Islam. Dari sekian ribu kafir, muncul seorang kafir yang kasar dan mulutnya kotor. Siapa di dalam kitab? Disebut Mut'im bin Adi. Udah kafir, kasar. Sekali lagi, udah kafir, Kalau di Indonesia macam begini siapa nih? Di Indonesia macam begini siapa? Udah kafir, kasar. Apa kata si Mut'im bin Adi? Langsung menuding Nabi, ya Muhammad, kullu amrika qabla al-yawmi kana amama ghayra qawlika al-yawm. Hai
kitanya, segala urusanmu sebelum hari ini, kau mengaku jadi nabi, kau mengaku jadi rasul, kau larang kami menyembah berhala, kau larang kami melakukan zina dan lain sebagainya, segala urusanmu sebelum hari ini dianggap ringan, dianggap mudah, dianggap enteng yang lalu. Gue rela kau dikaliau, kecuali ucapanmu, pengakuanmu hari ini kau diberangkatkan malam tadi ke Masjidil Aqsa, sedangkan wanahnu nadribu aqbadal ibil, kami berkendaraan onta, dipacu itu onta sekeras mungkin, berjalan ke Masjid Baitul Muqaddas Palestina 1 bulan, balik 1 bulan, PP 2 bulan, kami bolak-balik 2 bulan. Lalu kau katakan malam tadi diberangkatkan, pagi sudah di sini. Apa kata Mut'im bin Adi selanjutnya? Billata wal Uzza asyhadu annaka kadibun, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza. Lata Uzza itu berhala yang besar yang disembah oleh kaum kafir. Demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, aku bersaksi kau Muhammad pendusta. Nabi didustakan, dipermalukan oleh orang kafir di hadapan masyarakatnya yang ribuan itu. Oleh siapa? Mut'im bin. Kalau sekarang siapa? Nah, kalau kafir udah kasar seperti Mut'im bin Adi ini, akhirnya Allah tutup hatinya, tidak menerima hidayah. Halaka kafirat. Mut'im bin Adi mati dalam keadaan kafir. Dia tidak menerima iman Islam karena udah kafir, kasar, tidak menerima hidayah. Kalau orang sudah tidak menerima hidayah sampai matinya, maka dia akan rugi selama-lamanya. Betul apa tidak? Begitu Mut'im bin Adi tidak sopan kepada Nabi, menuding kepada Nabi, langsung bangkit sahabat yang lembut, sahabat bijaksana, lembut, tapi ketika membela kebenaran itu tegasnya luar biasa. Abu Bakar Siddiq, apa kata Abu Bakar? Bi'sama qulta li akhi, hai Mut'im bin Ali, sungguh jelek, sungguh buruk ucapanmu kepada Muhammad. Kau menyatakan pendusta, kau pernah mempermalukan Muhammad, memfitnah Muhammad. Lalu orang-orang kafir menghadap ke Abu Bakar. Abu Bakar, apa tusadiquhu bidzalik? Apa kau percaya dengan ucapan Muhammad? Semalam aku diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pagi-pagi sudah ada di sini. Sedangkan kita pakai onta 2 bulan bolak-balik. Muhammad mengaku semalam. Kau percaya Abu Bakar? Kata siapa? Orang-orang kafir. Apa jawaban Abu Bakar? Mereka tujuannya memprovokasi Abu Bakar supaya keluar iman dari Muhammad. Tapi dengan iman Abu Bakar menjawab, wallahi inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Ini jawaban Abu Bakar. Hei kaum kafir Quraisy, hei kaum kafir Mekah, kata Abu Bakar, jangan pencerita Muhammad hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lebih jauh daripada itu pun, demi Allah aku percaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sejak itulah beliau diberi gelar As-Siddiq, sampai sekarang disebut Abu Bakar Siddiq. Pertanyaannya, ribuan kaum kafir tidak percaya, Abu Bakar Siddiq percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq sudah menerima hidayah, menerima syariat Nabi, syariat Islam dengan iman. Dengan apa? Dengan iman. Diterima dulu syariat Nabi, syariat Islam dengan iman. Setelah itu silahkan akal gunakan. Karena Nabi tadi bukan berangkat, tapi diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkannya? Allah. Kita sekarang ini udah jam 9:30. Pengen ke 9:30, berarti harus nunggu 12 jam. Kalau sampai 9:30 malam berarti harus 24 jam berjalan sendiri. Tapi kalau diputar sama kita 1 detik bisa ke 9:30 lagi. Betul? Nah, Nabi juga perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai keluar angkasa bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah. Sedangkan jika sudah Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Jangan pun hanya 2 jam 3 jam 1 detik, karena Allah yang melakukannya. Betul apa tidak? Diterima oleh Abu Bakar Siddiq dengan iman. Sementara kaum kafir belum menerima hidayah, diterimanya dengan akal. Kita kasih analogi atau contoh. Masih siap? Betul? Saya mau sekalian ngetes, contoh sekalian ngetes. Orang sini ahli ngaji apa enggak? Air kencing, cek urang Sunda mah ciki. Cek bahasa Indonesia naon awal seni. Ibu bapak, air seni itu menurut hukum Islam suci apa najis? Kurang kompak, yang nggak jawab beragu. Suci apa najis? Najis. Yakin? Benar, berarti suka ngaji. Ini ada gurunya langsung kayak Wahyudi nih. Air seni najis. Terima itu hukum. Air mani atau sperma. Air mani suci apa najis? Yang jawab najis berarti itu najis orangnya. Air mani itu suci. Sekali lagi ya, apa air mani? Suci. 2 air, tapi hukum berbeda. Menurut Allah dan Rasulnya, air kencing itu najis, air mani itu suci. Terima dengan iman. Diterima dulu hukum. Setelah itu kita punya akal, gunakan akal. Kenapa Kiai? Air seni alias air kencing alias cikiih, cek kurang Jawa baru uyuh, itu najis. Tapi keluarnya, ketika keluar kencing kita nggak wajib adus, cuma wajib bersih, dibersihkan. Betul? Nggak wajib hanya wajib dibersihkan. Padahal itu air kencing tapi keluar air mani suci. Ketika keluar wajib adus. Ada apa? Air kencing keluarnya najis, warga wajib adus, hanya wajib istinja dibersihkan. Sementara air mani suci, tapi keluar air mani wajib adus. Itu hukum al-ma'u minal ma' kata Nabi. Punya akal, gunakan akal. Siap, gunakan akal. Tapi tanya nanti dengan ilmu. Apa sebabnya Kiai? Kalau keluar air seni najis tapi nggak wajib adus, hanya wajib dibersihkan. Keluar air mani suci tapi wajib adus. Apa sebabnya? Pertama, ini bukti inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, asal tahu ilmunya mudah. Allah tidak mempersulit. Bukti, kalau Allah dan Rasul wajibkan kepada kita, kalau syariat Islam baik itu Al-Quran kalamullah maupun hadis Rasulullah mewajibkan kepada kita, setiap keluar kencing wajib adus, setiap keluar kencing wajib adus. Ini repot. Kenapa? Kencing itu dari semalam sekurang-kurangnya bisa 5 kali, betul apa enggak? Setiap kencing mandi, setiap kencing mandi. Kalau 5 keluar kali berarti 5 kali mandi. Apalagi kalau punya penyakit Bechdel, bisa sampai 20 kali kencing mandi, bisa mati di WC loh. Betul ya? Sehingga oleh Allah tidak diwajibkan mandi, hanya wajib dibersihkan. Paham? Air mani suci, tapi ketika keluar air mani hukumnya wajib adus, mandi besar. Betul? Kenapa? Sebab keluar air mani itu jarang. Keluar air mani jarang. Betul apa enggak? Apa keluar air mani seperti kencing sering? Hah? Keluar air mani itu jarang. Anak kecil jangan jawab. Ini khusus orang tua yang udah menikah. Keluar air mani itu jarang, sehingga tidak repot, diwajibkan adus. Selanjutnya, keluar air kencing najis, wajib dibersihkan, gak wajib adus. Allah meringankan, karena keluar kencing itu nggak pakai tenaga. Keluar air kencing nggak pakai tenaga. Betul apa enggak? Anak kecil jangan jawab. Betul apa enggak?
sementara keluar air mani pakai tenaga. Betul apa enggak? Yakin, walaupun gak ngaku, saya percaya dengan Al-Quran. Khuliqal insanu min ma'in dapat pinacaya anu muncrat, dari bayu yang muncrat. Gak bakal muncrat kalau gak pakai tenaga. Betul apa tidak? Kalau pakai tenaga berarti lelah. Betul apa tidak? Keluar air mani lelah nggak? Lelah. Oleh karena lelah, Allah wajibkan mandi biar seger kembali. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi syariat Islam terima dulu dengan iman. Setelah itu gunakan akal. Contoh yang kedua, khusus ibu-ibu, karena bapak-bapak nggak head nggak nipas. Yang biasa head yang nipas itu ibu-ibu, betul nggak? Ibu ketika head atau nipas, ibu nggak diwajibkan sholat, bahkan haram melaksanakan sholat, betul? Bulan Ramadan, ibu datang head, boleh puasa apa haram? Haram, nggak boleh puasa karena head atau nipas. Puasa dan sholat haram bagi ibu-ibu yang sedang haid atau nifas. Tapi ada hukum berbeda. Contoh, ibu-ibu setelah suci sholatnya wajib diqadha, betul atau tidak? Tapi kalau puasa Ramadan, begitu datang bulan Syawal harus dihitung berapa hari yang ibu nggak puasa waktu haid. Wajib qadha. Terima itu hukum dengan iman. Itu hukum Allah, itu hukum Rasulullah. Setelah diterima dengan iman, gunakan akal. Kita ulul albab, gunakan akal. Apa akal kita? Apa sebabnya Kiai? Sholat dan puasa berbeda bagi wanita yang haid. Sholat gak wajib qadha, puasa wajib qadha. Ini lagi-lagi bukti agama Islam itu mudah kalau tahu ilmunya. Allah meringankan. Bayangkan, batas minimal haid wanita itu sehari semalam 24 jam. Galib atau kaprah 6 hari atau 7 hari 7 malam. Batas maksimal 15 hari 15 malam. Kita ambil yang biasa mayoritas 6 hari. Kalau 6 hari kali 5 waktu sholat, 6 kali 5 berapa? 30. Kalau 6 kali 5 30, begitu ibu telah suci dari haid, qadha sholat 30 waktu. Repot apa enggak? Repot apa enggak? Repot, sehingga Allah tidak merepotkan buat ibu-ibu, enggak perlu diqadha. Alhamdulillah. Kenapa kalau Ramadan wajib qadha? Karena Ramadan itu jarang, setahun hanya 1 bulan. Begitu ibu main genap hari, datang bulan Syawal, qadha. Dan qadhanya ringan lagi, bisa dikredit, bisa dikredit. Syawal 1 hari, Hafidul Qodah 1 hari, 2 bulan haji 1 hari, bulan Muharram 1 hari, bulan Maulid 1 hari, Silimulud 1 hari. 6 bulan beres 1 hari 1 hari. Ringan apa tidak? Ringan. Nah, itu sebagai tamsil yang lebih dekat. Jadi seluruh syariat Islam itu terima dulu dengan iman. Setelah diterima dengan iman, gunakan akal untuk meneliti, namun jawabannya harus ilmiah, harus dengan ilmu. Alhamdulillah. Jadi intisari daripada Isra wal Mi'raj yaitu adalah sholat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Sempurnakanlah sholat. Kalimatnya, perintahnya bukan hanya menegakkan atau mendirikan. Akim bermakna atmin, sempurnakan. Maksud yang sholat sempurna, tahu tentang rukun dan syarat-syaratnya sholat. Bukan hanya sekedar sholat, tapi harus tahu rukunnya, harus tahu syaratnya. Yuk rajin datang ke pengajian, baik itu mingguan atau bulanan, rajin ke pengajian-pengajian. Kita belajar tentang bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Betul apa dia? Sholat apa yang harus disempurnakan? Tarafain nahar, sholat subuh, tohor dan asar. Wa zulafan minal lail, dan sholat maghrib juga sholat isya, yakni sholat yang 5 waktu. Innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan seperti sholat yang 5 waktu itu menghancurkan dosa. Alhamdulillah.
Tapi dalam ayat ini luar biasa balaghahnya. Dari awal pertama tentang sholat, ketika nyebut faidah bukan inna sholawat tapi innal hasanah, artinya bukan hanya sholat yang menggempur dosa. Semua amal kebaikan yang kita lakukan dengan dasar iman pasti itu menghancurkan dosa dan mengangkat martabat. Contoh, wudhu batal, wudhu lagi, itu dosa di antara dua wudhu gempur. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, termasuk tahun kemarin bulan Rajab ngadain pengajian, sekarang juga mengadakan pengajian, menggempur dosa di antara kedua bulan Rajab. Alhamdulillah, sekalipun itu dosa shagir, sekalipun itu dosa kecil, tapi selama itu dilakukan jangan sampai menganggap kecil terhadap dosa. La shagirata ma israr, tidak ada dosa kecil apabila kita selalu mendawamkan, ngebiasakan. Artinya apa? Sekecil apapun jangan dianggap remeh tentang dosa, karena dosa kecil kalau dibiarkan saja lama-lama akan menjadi besar. Nah, cara menggempurnya bisa dengan istighfar, bisa dengan sedekah, bisa dengan mengadakan pengajian kebaikan seperti ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, terakhir dari saya tentang berkaitan dengan negara. Tadi urusan dengan agama. Sekarang yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan negara. Saudara, saya ingatkan, dan ini sudah keputusan Dewan Pimpinan Pusat FPI dari mulai pusat sampai ke daerah bahkan ke ranting tingkat desa. Kami diperintahkan untuk mewaspadai kebangkitan komunis. Diwajibkan seluruh pengurus dan laskar wajib memperhatikan, selidik gerakan-gerakan komunis yang bangkit di era Jokowi ini. Kenapa saudara? Dulu saya umur 46 tahun mengalami dari zaman Pak Harto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman SBY, zaman Jokowi sekarang. Tapi kebangkitan Palu Arit, kebangkitan PKI baru di era sekarang saya merasakan. Betul apa tidak? Oleh karena itu siap lawan PKI, siap pasti PKI, siap pasti komunis. Mereka itu adalah kaum-kaum yang ateis, anti Tuhan, sekalipun mereka memperlihatkan PC-nya, sorbannya, tapi kalau sudah doktrin komunis, maka itu sudah keluar daripada aturan Islam. Oleh karena itu, saya perpanjangan tangan daripada DPP mewajibkan kepada seluruh anggota NDPI, baik itu laskar maupun di tingkatan masing-masing, maka wajib mewaspadai kebangkitan PKI. Tandanya tanda Palu Arit. Siap pasti PKI, siap lawan PKI, takbir. PKI bukan hanya sebatas musuh negara, tapi PKI adalah musuh agama dan negara. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Bukan saya tidak mau panjang, namun sudah 1 jam lebih dan saya ditunggu setengah 11 di Cisoka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Mudah-mudahan